Salam saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang persepuluhan di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam kitab Ibrani pasal 7. Jadi saya akan langsung jelaskan saja apa maksud dari Ibrani pasal 7. Jadi Paulus sebenarnya ingin bercerita tentang keimamatan Yesus, karena Yesus itu dari suku Yehuda, bukan suku Lewi. Sementara di dalam aturan Taurat kita tahu bahwa keimamatan itu hanya boleh dari suku Lewi, saudara. Jadi di luar dari suku Lewi itu tidak boleh menjadi imam. Itu berdasarkan aturan hukum Taurat. Sementara Yesus yang dari suku Yehuda bahkan disebut imam Allah yang maha tinggi. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Itu sebabnya Paulus ingin menjelaskan bahwa Yesus diangkat berdasarkan peraturan Melkisedek. Artinya apa? Melkisedek saat menjadi imam Allah yang maha tinggi, saat itu hukum Taurat belum ada, saudara. Jadi keimamatan Melkisedek itu berdasarkan ketetapan Allah sendiri, di mana Allah menetapkan bahwa Raja Salem yaitu Melkisedek menjadi imam Allah yang maha tinggi, bukan berdasarkan Taurat, karena pada saat itu Taurat belum ada, suku Lewi pun belum ada. Jadi itu inti dari perikop itu. Yesus pun diangkat menjadi imam Allah yang maha tinggi oleh Bapa, itu sama seperti Melkisedek diangkat menjadi imam Allah yang maha tinggi. Itu inti dari perikopnya. Lalu kenapa Paulus menyinggung soal persepuluhan? Karena memang hanya saat itu saja momen di mana Abraham bertemu dengan Melkisedek, saudara. Jadi saat Abraham selesai berperang, Abraham bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem. Kemudian Raja Salem atau Imam Melkisedek memberkati Abraham, dan Abraham memberi persepuluhan dari rampasan perang kepada Melkisedek. Itu hanya terjadi satu kali seumur hidupnya. Tidak ada lagi kisah di mana Abraham memberi persepuluhan kepada siapapun. Dan tidak ada satupun dari anak-anak Abraham, Ishak dan Esau yang mempraktekkan persepuluhan Abraham. Bahkan tidak ada satu tokoh pun di dalam Perjanjian Lama yang mempraktekkan persepuluhan Abraham. Karena Abraham memberi persepuluhan di luar dari suku Lewi, yaitu kepada Raja Salem. Dan itu tidak diatur di dalam hukum Taurat. Jadi sepanjang ribuan tahun hukum Taurat berlaku, tidak ada yang mempraktekkan persepuluhan Abraham. Lalu kenapa tiba-tiba kita didoktrin untuk melakukan persepuluhan sama seperti Abraham? Jadi jelas itu memaksakan ayat, tidak berdasarkan konteksnya dan latar belakangnya. Kemudian mendoktrin jemaat agar memberi persepuluhan sama seperti Abraham, di luar konteks dan inti dari perikop itu sendiri. Itu namanya cocok logis, saudara. Jadi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan banyak tentang persepuluhan, jenis-jenis persepuluhan, kemudian bagaimana cara penerapan persepuluhan di dalam Perjanjian Lama yang tidak dipraktek gereja sebenarnya, tapi gereja mengambil ayat Perjanjian Lama walaupun prakteknya tidak dipakai. Kemudian sejak kapan persepuluhan itu muncul di dalam gereja, di dalam kekristenan, itu pun sudah saya bahas, saudara. Ayat-ayat persepuluhan di dalam Perjanjian Lama, contoh-contoh kasusnya, penerapannya saya sudah sampaikan semua. Jadi saya anggap pembahasan tentang persepuluhan sudah clear di video kali ini. Ini yang terakhir saya membahas persepuluhan. Jadi tidak benar bahwa ada ayat yang memang melegalkan umat Perjanjian Baru untuk melaksanakan persepuluhan. Tidak ada. Bukan berarti memberi persepuluhan itu salah, tidak, saudara. Tapi bukan sebuah kewajiban. Saudara memberi persepuluhan bukan karena ayat-ayat Alkitab di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang tidak kontekstual, yang tidak ada hubungannya. Tapi saudara memberi persepuluhan karena saudara punya kasih. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan untuk umat Perjanjian Baru. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi saudara jangan berpikir Tuhan itu mata duitan. Saudara kasih uang, Tuhan senang dan Tuhan memberkati saudara. Itu konsepnya salah, saudara. Itu artinya saudara menganggap Tuhan itu mata duitan, senang kalau dikasih uang. Tidak. Yang Tuhan inginkan dari umat Perjanjian Baru itu bukan uangnya, tapi kasihnya, hatinya, pikirannya yang tertuju kepada Kristus, melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi saudara jangan mau didoktrin yang salah. Saudara mengajak Tuhan bisnis, kasih 10.000 nanti dibalikin 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara pikir Tuhan itu tempat untuk investasi. Saudara pikir surga itu investasi. Bukan. Ada banyak orang-orang yang tidak memberi persepuluhan, hidupnya jauh lebih diberkati daripada orang Kristen, saudara. Jadi patokan persepuluhan diberkati itu omong kosong.
Saudara diberkati kalau saudara kerja keras, saudara diberkati kalau saudara jujur, saudara diberkati kalau saudara punya kasih, saudara diberkati kalau saudara menghormati orang lain. Itu yang benar, bukan kalau saudara kasih uang Tuhan atau kasih uang pendeta kemudian saudara diberkati. Tidak. Jangan pernah berpikir bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang uang dan butuh uang. Memang penginjilan butuh uang, tapi Tuhan bisa merawat bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu tanpa uang, saudara. Jadi jangan batasi kekuasaan Tuhan seolah-olah semuanya harus pakai uang. Tidak. Ingat, persepuluhan tidak pernah diwajibkan dan tidak pernah diharuskan oleh umat perjanjian baru. Kapan persepuluhan itu baru dimunculkan gereja, itu saya sudah bahas. Saudara silakan cari sendiri videonya. Jadi clear, saya tidak akan bahas lagi tentang persepuluhan. Semoga saudara mengerti apa yang disampaikan Paulus di dalam Ibrani pasal 7 tadi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Iman.